Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, khususnya bagi rekan-rekan petani kelapa sawit Indonesia. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mohon maaf saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan dan Bapak Ibu yang masih berkecimpung di bidang pertanian kelapa sawit. Dikarenakan akhir-akhir ini Petani Sawit Channel sangat jarang menampilkan video-video terbaru di halaman beranda. Baiklah Bapak, Ibu dan rekan-rekan petani kelapa sawit Indonesia. Pada video kali ini merupakan satu kesempatan bagi saya untuk dapat berbagi pengalaman pribadi saya tentang budidaya kelapa sawit kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Ternyata untuk mendapatkan hasil yang banyak dan memuaskan tidak hanya tergantung bagi luas lahannya saja. Namun ada beberapa metode, rahasianya, supaya kebun kelapa sawit yang sudah kita usahai, sudah kita bangun, dan yang sudah kita tanam bisa memberikan hasil yang maksimal, dan dapat berbuah lebat, dapat memberproduksi layaknya setingkat standar perkebunan. Nah, apa saja rahasia sederhana tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Di sini ada kebun kelapa sawit yang sudah ditanam pada tahun 2017 lalu. Jadi saat ini hampir sudah berusia kurang lebih dari 6 tahun. Menurut yang saya ketahui kebun kelapa sawit ini, produksinya cukup lumayan banyak. Padahal hanya dikuasai seorang petani biasa. Namun pengalaman pribadi saya, dan untuk mendapatkan hasil yang standar maksimal anjuran dari penyuluh perkebunan kelapa sawit, kita harus dapat mengikuti metode ataupun cara yang mereka lakukan. Setidaknya kita dapat mengimbangi anjuran dari penyuluh perkebunan kelapa sawit tersebut. Dan yang paling dianjurkan bagi kita adalah untuk menanam bibit unggul. Jadi itu adalah syarat yang pertama dari beberapa rahasia tersebut. Dan mengapa kita harus menanam bibit yang unggul? Karena bibit unggul tersebut adalah bibit yang sudah terseleksi oleh perusahaan atau produsen kecambah yang sudah teruji dapat memproduksi berapa ton per hektar, berapa kadar minyak yang dikeluarkan dan populasi per hektarnya. Sementara saudara ataupun rekan-rekan semua, kalau kita menanam bibit yang tidak jelas asal-usulnya, maka kita sangat sulit untuk dapat memprediksikan berapa ton kemampuan produksi per hektarnya dari kebun kelapa sawit yang kita tanam tersebut. Nah, itu dia sebabnya kenapa kita selalu dianjurkan harus menanam bibit yang unggul. Dan metode yang kedua adalah kita harus menanam kelapa sawit ini di tanah yang bagus. Artinya kalau kita menanam di tanah areal berpasir ataupun di tanah abu, pastinya tanaman kelapa sawitnya tidak akan terlalu bagus dan produksi tidak akan optimal. Karena kalau di tanah berpasir ataupun tanah abu, tertentu saja bahan-bahan organik sangat kurang di situ. Jadinya tanaman tidak dapat menyerap unsur hara yang tersedia di dalam tanah pun sangat minim. Jadi tentu saja pertumbuhan kelapa sawit tersebut tidak akan maksimal. Dan langkah yang dibutuhkan untuk mengatasi hal seperti ini, kita harus melakukan rutinisasi dalam pemupukannya. Tidak meski banyak, yang penting rutin. Kemudian metode yang ketiga dengan cara memelihara piringan dan gawangannya kebun kelapa sawit agar tetap bersih. Jika gulma yang terlalu tinggi tentu saja akan sangat berpengaruh pada tanaman kelapa sawit kita. Membuat persaingan yang tinggi dan mempersempit ruang gerak akar sawit di dalam tanah untuk menyerap unsur hara yang ada, sehingga membuat tanaman kelapa sawit sulit berkembangan. Jika hanya rumputan kecil seperti rumput pahitan, rumput bandotan dan sejenisnya ini, mungkin kita bisa lakukan perawatan sesuai rotasinya. Misalnya dengan melakukan penyemprotan 3 bulan sekali. Penyemprotan terhadap gulma yang ada pada gawangan, maupun gulma yang ada di piringan pohon kelapa sawit ini. Intinya saat kita melakukan pemupukan yang kita tabur di piringan, nantinya persentase yang terbuang diserap oleh gulma sangat terbilang sedikit. Nah, rahasia yang keempat Bapak Ibu saudara-saudaraku, adalah cara untuk mendapat hasil kebun kelapa sawit yang kita tanam dapat berbuah lebat, yaitu dalam proses pemberian nutrisi. Pemberian nutrisi berupa pupuk yang akan dimediakan pada tanaman kebun kelapa sawit kita. Dalam pemberian nutrisi juga berarti sangat perlu kita perhatikan tata cara pemupukan yang benar, agar pupuk yang kita taburkan nantinya tidak sia-sia. Seperti contoh metode pemupukan yang benar ialah ditanamkan
ditabur maupun dikocor salah satu bentuk teori yang dianjurkan oleh penyuluh pertanian kelapa sawit Indonesia. Di samping itu kita juga harus sangat berhati-hati dalam memilih berbagai merek pupuk yang beredar di pasaran. Namun yang paling bagus melakukan pemupukan minimalnya 3 kali dalam setahun atau 4 bulan sekali dengan dosis 1,5 kg sampai 2 kg per pohon. Dan secara total pemupuk yang diaplikasikan ke pohon kelapa sawit ini dalam hitungan per 1 tahun minimalnya 7 sampai 10 kg per pohon. Dengan beberapa anjuran jenis pupuk makro seperti NPK Mutiara, NPK Fertilizer, Kebomas, NPK Keptani. Jenis-jenis pupuk inilah yang memiliki kandungan cukup tinggi supaya kebun kelapa sawit kita ini bisa berbuah lebat. Dan produksinya tidak mengecewakan. Mungkin itu saja Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Tips dan cara saya pribadi dalam menyikapi pembudidayaan kelapa sawit. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan khususnya petani sawit, yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk singgah di channel ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan memberikan motivasi tinggi bagi kawan-kawan semua. Dan lebih bersemangat lagi, dalam melakukan pembenahan merawat kebun kelapa sawitnya, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.